wabarakatuh. Saya Putri Syahila Lestari dari kelas 2023A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori hierarki. Abraham Maslow beranggapan bahwa kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seseorang untuk melakukan semua kegiatan sekiranya dapat menopang individu tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka. Teori yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini memiliki nama teori hierarki kebutuhan Maslow, atau lebih akrab disebut dengan teori Maslow. Teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini merangsang adanya pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Abraham Maslow juga mengungkapkan bahwa seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan mereka. Abraham Maslow membagi kebutuhan tersebut dibagi dalam 5 tingkatan dengan urutannya masing-masing. Adanya tingkatan kebutuhan tersebut mengharuskan individu memenuhi kebutuhan mereka yang dimulai dari tingkatan terdasar. Nah, adapun 5 tingkatan hierarki itu, yang pertama ada kebutuhan dasar atau fisiologi, yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga ada kebutuhan sosial, yang keempat ada kebutuhan mendapatkan penghargaan, dan yang kelima ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Yang pertama ada kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan fisiologis merupakan sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. Kebutuhan dasar fisiologis itu antara lain kebutuhan akan makanan, air, oksigen, aktif, istirahat, keseimbangan temperatur, seks, dan kebutuhan akan stimulasi sensoris karena bersifat paling mendesak. Maka kebutuhan fisiologis akan paling didahulukan pemenuhannya oleh subjek. Dalam kasus tokoh Yozo, pada bagian awal cerita, dinarasikan bahwa ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisiologis seperti makanan dan penyalur hobi yang terjamin karena kondisi perekonomian keluarganya. Meskipun bertempat tinggal di kampung, bisa dikatakan berkecukupan dan cukup stabil. Dapat dilihat pada kutipan, "Aku juga tidak tahu apa itu lapar. Jangan salah kaprah duluan. Bukan karena aku dibesarkan dalam keluarga beruntung yang tidak perlu mengkhawatirkan kebutuhan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan. Tentu makananku banyak. Hanya saja, seingatku, aku tak pernah makan karena lapar. Aku makan makanan yang kelihatan langka. Aku juga makan makanan yang kelihatan mewah." Yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Untuk kebutuhan akan rasa aman dapat dicontohkan dengan contoh seperti kebutuhan akan rasa aman dari bahaya yang akan mengancam, kebutuhan perlindungan dari tindak kriminalitas, kebutuhan rasa aman dari ancaman penyakit, kebutuhan rasa aman dari bahaya bencana alam, dan lain sebagainya. Berdasarkan narasi yang terbentang dalam novel, dapat diasumsikan bahwa dua faktor atau akar utama dari kecemasan dan ketakutan utama tokoh Yozo pada manusia adalah rasa tidak aman, karena superioritas dan pengabdian sang ayah, serta tragedi pelecehan yang dilakukan para babu dan jongos terhadap Yozo. Artinya, kedua penyebab tersebut berhubungan langsung dengan lingkungan terdekat atau keluarga sang tokoh. Mengenai superioritas dan pengabdian tokoh ayah dapat dilihat pada kutipan, "Ayah jarang sekali bersikap lembut kepada anak-anaknya seperti itu. Akhirnya, beberapa tahun kemudian, keanehanku yang satu ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa aku harus menjalani hidup penuh aib. Seperti yang kusebut, karena aku terus diam dan enggan, air muka ayahku berubah menjadi kesal." Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan tingkat ketiga adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Dalam tingkat ini, Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu mencari cinta. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan berlebihan. Berdasarkan narasi dalam novel, eksistensi tokoh ibu hampir tidak pernah dimunculkan memiliki peran berarti di tengah kondisi ketakutan, kecemasan, dan isyarat keterpurukan Yozo. Dari 10 orang anggota keluarga yang ia miliki, tokoh ayah dan sang kakak adalah yang dominan muncul dalam cerita. Ketika dimunculkan, sosok ibu pun dalam kondisi trauma karena pelecehan oleh Jongos diungkapkan sebagai sosok yang juga tidak mampu dipahami oleh Yozo.
Andai saja aku biasa berkata jujur, mungkin aku bisa dengan lantang mengadukan kejahatan mereka kepada ayah dan ibu. Namun, aku bahkan tak memahami orang tuaku dengan baik. Tak ada satu hal pun yang dapat kuharapkan dari menggugat kepada manusia. Menyampaikan gugatan kepada ayah atau ibu, atau polisi, atau bahkan pemerintah pun. Pada akhirnya, pernyataanku akan ditenggelamkan oleh dalih orang-orang yang lebih pandai bergaul, yang lebih disukai oleh masyarakat, bukan? Yang keempat adalah kebutuhan mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala ataupun hadiah. Maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ini dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan memunculkan kebutuhan untuk merasakan penghormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain, dan menstabilkan diri sendiri. Terpenuhinya kebutuhan ini akan melahirkan perasaan percaya diri, nilai, kekuatan, kemampuan kecakapan, serta perasaan berguna dan diperlukan di dunia ini. Sebaliknya, apabila terdapat problem berupa kegagalan pemenuhannya, maka yang hadir dalam diri subjek adalah perasaan rendah diri, lemah, dan tidak berdaya, yang pada gilirannya mengarah pada rasa kecewa, kecenderungan pemuas, atau neurotik. Disebabkan persepsi dan relasi yang rumit, bahkan berada dalam kerangka kecemasan dan ketakutan dengan manusia, sebagaimana telah dipaparkan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sebelumnya, maka dapat dibayangkan bagaimana minimnya upaya pemenuhan harga diri dilakukan oleh Yozo sepanjang narasi dari novel. Ia memandang dirinya sebagai individu yang dipenuhi dengan aib. Dan lebih ekstrim lagi adalah sosok yang gagal menjadi manusia. Setelah rentetan keterpurukan yang ia alami, dapat dibayangkan sosok yang memandang dirinya saja sedemikian suram, akan membangun pandangan mengenai manusia lain dengan tidak kalah suramnya lagi. Manusia saling menipu. Anehnya, mereka tak merasa tersakiti atau menyadari bahwa mereka tengah saling tipu. Rasanya, hidup manusia itu seperti dipenuhi berbagai kasus ketidaktulusan yang benar-benar cemerlang, yang malah sepertinya dianggap bersih hati, riang, dan ceria. Aku tak terlalu tertarik pada fakta bahwa mereka saling menipu seperti itu. Toh, aku pun sudah melakukan satu bentuk tipu daya, yakni melawak dari pagi sampai malam. Yang terakhir ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Selintas memang posisi yang Yozo dapatkan di tengah-tengah masyarakat, keluarga, teman sekolah, organisasi, popularitas di hadapan perempuan, dan karir akibat aktivitas melawak dan melukis yang ia lakukan tampak seperti tindakan aktualisasi diri. Akan tetapi, yang menjadi catatan penting ialah segala tindakan Yozo tersebut berada dalam kerangka kepura-puraan dan cenderung mengarah pada satu, melawak sebagai pemenuhan rasa aman di hadapan individu lain dan masyarakat karena ia mempunyai pandangan ekstrim tentang sisi mengerikan manusia. Menjadi pelukis dan pemukis setelah ditinggal kumpul kebo bersama Shizuko adalah jalan baginya untuk mendapatkan penghasilan atau uang, yang pada awalnya memang tidak diarahkan pada pembelian minuman keras dan pada akhirnya bermuara pada aktivitas non-produktif seperti mabuk-mabukan dan mendatangi tempat pelacuran. Dengan adanya catatan-catatan tentang aktivitas dan karir Yozo itu, maka dapatlah dikatakan bahwa kedua tindakannya bukan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri.